Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Momoci Belajar, ruang belajar bersama dan mengasah kemampuan berpikir. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang soal-soal psikotes, khususnya analogi. Jadi latihan psikotes analogi kali ini itu sering digunakan sebagai tes pada psikotes beasiswa, CPNS, BUMN, perusahaan maupun bank. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita membahas soalnya. Nah, nomor 1, di sini ada kata kain, titik 2, titik titik sama dengan titik titik, titik 2, tempe. Nah, sebelum kita menjawab soal nomor 1 ini, dipersilakan bagi teman-teman yang mungkin ingin menemukan jawabannya terlebih dahulu untuk videonya di pause sebelum kita bersama-sama menemukan jawabannya. Jadi kembali ke soal nomor 1. Nah, kira-kira analoginya seperti apa dan jawaban yang paling sepadan apa? Apakah A. lemari bambu, B. benang air, C. baju kedelai, D. jagung nasi, atau E. sutra tahu? Nah, untuk memudahkan kita menemukan jawaban untuk soal-soal analogi itu, tipsnya adalah kita membuat kalimat. Untuk soal nomor 1 ini, kita langsung saja lihat opsinya dan kita buatkan kalimat dan kita kaitkan kira-kira opsi mana yang paling cocok untuk soal nomor 1. Opsi A ada kata lemari titik 2 bambu. Kain titik 2 lemari ini bisa jadi ya, artinya lemari itu tempat penyimpanan kain, bisa jadi. Kemudian bambu dan tempe itu tidak berkaitan. Tadi lemari dan kain adalah tempat penyimpanan, sedangkan bambu dan tempe itu tidak berkaitan analoginya. Maka A ini masih kurang tepat. Kemudian opsi B ada kata benang titik 2 air. Kain titik 2 benang bisa jadi ya, artinya benang dan kain itu saling berkaitan. Kemudian air dan tempe itu analoginya tidak cocok ya, sehingga ini juga coret. Kemudian opsi C ada kata baju titik 2 kedelai. Kain titik 2 baju bisa jadi ya, kain bahan pembuatan baju. Kemudian kedelai titik 2 tempe. Kedelai bahan pembuatan tempe ini analoginya cocok sehingga kita centang, simpan dulu. Kita lihat opsi D ada kata jagung titik 2 nasi. Kain titik 2 jagung, kain dan jagung tidak berhubungan ya. Nasi dan tempe juga kurang cocok analoginya sehingga opsi D ini juga kita coret. Opsi E ada kata sutra titik 2 tahu. Sutra dan kain berkaitan. Sutra adalah jenis kain. Kemudian tahu dan tempe juga berkaitan, sama-sama terbuat dari kedelai. Tapi analoginya kurang cocok sehingga ini bisa kita coret. Maka nomor 1 di sini jawaban yang paling tepat itu adalah opsi C. Lanjut soal nomor 2, di sini ada kata keripik titik 2 garing sama dengan karet titik 2 titik titik. Nah, tugas kita sekarang mencari yang ada di titik-titik ini, melihat hubungan antara keripik dan juga garing. Nah, coba kita analogikan keripik dan garing ini menjadi keripik itu karakternya adalah garing. Nah, berarti karet ini kira-kira karakternya apa? Nah, coba kita sekarang cek di opsi yang ada. Opsi A ada kata keras. Karet karakternya keras, ini jelas salah ya. Karet itu tidak keras. Opsi B ada kata elastis. Karet karakternya elastis. Opsi B ini adalah opsi yang benar. Kemudian opsi C ada kata api. Karet titik 2 api ini tidak berhubungan. Opsi D ada kata gelang, juga tidak berhubungan. Opsi E ada kata kaku. Karet karakternya kaku, ini juga salah ya. Lebih tepatnya karet itu karakternya adalah elastis. Atau juga dengan kata lain lentur. Sehingga nomor 2 ini, keripik titik 2 garing, keripik karakternya adalah garing. Sama halnya dengan karet, karakternya adalah opsi B, elastis. Lanjut soal nomor 3. Nomor 3 di sini soalnya dikatakan titik-titik, titik 2 pisau sama dengan pelukis titik 2 titik-titik. Nah, untuk soal nomor 3 langsung saja kita cek di opsi yang ada dan kita kaitkan kira-kira opsi mana yang memiliki analogi yang paling cocok. Opsi A ada kata besi titik 2 gambar. Besi titik 2 pisau bisa jadi pisau terbuat dari besi sama dengan pelukis titik 2 gambar. Ini analoginya tidak sepadan ya. Kemudian opsi B ada kata logam titik 2 lukisan. Logam titik 2 pisau ini bisa jadi ya berhubungan, logam dan pisau itu bisa berhubungan sebagaimana pelukis titik 2 lukisan. Ini analoginya masih kurang tepat ya karena di sini ada kata pelukis. Nah, sedangkan pelukis ini adalah profesi atau orang. Sedangkan logam tadi itu tidak sepadan dengan pelukis. Kita lihat lagi opsi C ada kata tajam titik 2 pemandangan. Tajam titik 2 pisau bisa jadi ya
Pisau itu sifatnya tajam atau karakternya tajam, sebagaimana pelukis titik dua pemandangan. Pelukis sifatnya pemandangan, ini kurang tepat ya analoginya, maka coret. Opsi D, ada kata pandai besi titik dua lukisan. Pandai besi titik dua pisau, bisa jadi pandai besi itu adalah orang yang membuat pisau, sebagaimana pelukis titik dua lukisan. Ini cocok ya analoginya. Pelukis adalah orang yang membuat lukisan. Tadi pandai besi adalah orang yang membuat pisau. Kemudian kita lihat opsi E, ada kata runcing titik dua kuas. Runcing titik dua pisau, bisa jadi pisau itu ada yang runcing ya. Kemudian pelukis titik dua kuas. Kuas merupakan alat seorang pelukis untuk melukis. Jadi opsi E ini juga masih kurang sepadan ya analoginya. Sehingga di sini nomor 3 yang paling cocok untuk menjadi jawaban itu adalah opsi D. Pandai besi itu produk yang dihasilkan adalah pisau, sebagaimana pelukis produk yang dihasilkan adalah lukisan. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Di sini ada kata merangkak titik 2 berdiri, titik 2 berjalan. Nah, ini bisa kita analogikan sebagai suatu tahapan. Misalnya bayi ya, bayi merangkak dulu, kemudian baru bisa berdiri, kemudian baru bisa berjalan. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, berarti tugas kita sekarang itu mencari kira-kira opsi mana yang setara dengan soal nomor 4 ini, yaitu memiliki suatu tahapan. Tahapan dari terendah, kemudian tahapan sedang, dan tahapan yang tinggi. Nah, kita lihat opsi A, di sini ada kata menguasai titik 2 paham, titik 2 belajar. Ini tahapannya tidak sesuai ya harusnya. Menguasai ini berada di tingkat yang tertinggi, belajar ini berada di tingkat terendah, kemudian paham berada di tingkat yang sedang. Jadi kurang cocok ya posisinya. Kemudian opsi B ada kata bayi titik 2 anak-anak titik 2 remaja. Opsi B ini bisa jadi ya karena bayi tingkat yang paling rendah, setelah bayi akan tumbuh menjadi anak-anak dan tumbuh menjadi remaja. Nah, ini tahapannya sesuai dengan soal nomor 4. Ada tahapan rendah, ada tahapan sedang, dan ada tahapan tinggi. Kemudian kita cek lagi opsi C. Di sini ada kata tunas titik 2 benih titik 2 pohon. Ini opsi yang salah ya karena posisinya itu atau tahapannya itu tidak beruntun. Tunas itu tahapannya harusnya berada di tahapan sedang. Benih ini harusnya berada di tahapan rendah, sehingga opsi C ini masih kurang tepat. Kemudian kita lihat opsi D, di sini ada kata siang titik 2 malam titik 2 pagi. Opsi D ini jelas opsi yang salah ya. Kemudian opsi E ada kata membesar titik 2 menyala titik 2 padam. Opsi E ini juga masih kurang tepat. Sehingga nomor 4 di sini merangkak titik 2 berdiri titik 2 berjalan itu setara dengan opsi B, yaitu bayi titik 2 anak-anak titik 2 remaja. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 5 di sini ada kata tepung titik 2 air titik 2 adonan. Ini kita bisa analogikan menjadi tepung dan air. Jika keduanya digabungkan, maka dia akan membentuk suatu adonan. Nah, sekarang coba kita cek dan kita kaitkan di opsi yang ada. Opsi A, ada kata gambar titik 2 video titik 2 suara. Gambar, jika digabungkan dengan video, maka menghasilkan suara. Ini jelas opsi yang salah ya. Opsi B, ada kata bata titik 2 tembok titik 2 semen. Ini jelas opsi yang salah ya. Kita lihat lagi opsi C, ada kata lukisan titik 2 cat titik 2 kuas. Opsi C ini juga adalah opsi yang salah karena posisinya itu tidak sepadan dengan soal nomor 5. Kemudian kita lihat opsi D, ada kata benang titik 2 kain titik 2 baju. Sepertinya opsi D ini adalah opsi yang benar ya, karena benang jika disatukan dengan kain maka akan menghasilkan baju. Setara ya dengan analogi dari soal nomor 5. Kemudian opsi E, kita lihat di sini ada kata tembok titik 2 batu titik 2 semen. Ini juga posisinya tidak sepadan ya. Oke, berarti nomor 5 ini yang paling setara dari tepung jika disatukan dengan air akan menghasilkan adonan. Itu sama halnya dengan opsi D. Benang jika disatukan dengan kain maka akan menjadi baju. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Di sini ada kata gemuk titik 2 pendek titik 2 lincah. Jika kita lihat di sini gemuk
pendek, lincah itu sepertinya tidak ada hubungan ya. Maka coba kita cek opsinya, mungkin saja kita bisa menemukan petunjuk. Nah, kita lihat opsi A, di sini ada kata kecil, titik 2 panjang, titik 2 laju. Kaitannya adalah sinonim atau kalau bukan antonim. Di sini ada kata laju. Laju dan lincah itu adalah sinonim. Panjang dan pendek itu adalah antonim. Kecil dan gemuk itu hubungannya tidak ada. Jadi opsi A ini kemungkinan masih salah. Kita lihat lagi opsi B. Di sini ada kata besar, titik 2 rendah, titik 2 lemot. Lemot dan lincah itu antonim, rendah dan pendek itu adalah sinonim. Kemudian besar dan gemuk itu adalah sinonim. Sehingga opsi B ini masih kurang tepat ya, karena hubungannya itu belum sama. Kita coret, kita lihat opsi C. Kurus, titik 2 tinggi, titik 2 lamban. Lamban dan lincah itu antonim. Tinggi dan pendek itu antonim, kurus dan gemuk juga antonim. Nah, ini bisa jadi ya, karena padanan katanya itu adalah antonim, sama-sama antonim dari ketiga kata. Kita lihat lagi opsi D. Di sini ada kata jumbo, titik 2 rendah, titik 2 lelet. Gemuk dan jumbo itu bisa menjadi sinonim. Pendek dan rendah itu bisa juga menjadi sinonim. Lincah dan lelet ini adalah antonim, sehingga kaitannya itu tidak setara. Opsi E ada kata kurus, titik 2 rendah, titik 2 lambat. Gemuk dan kurus adalah antonim. Pendek dan rendah adalah sinonim. Kemudian lincah dan lambat adalah antonim, sehingga ini juga kaitannya tidak setara. Maka nomor 6 di sini ternyata hubungannya adalah antonim. Sehingga gemuk antonimnya adalah kurus, pendek antonimnya adalah tinggi, lincah antonimnya adalah lamban. Maka nomor 6 jawabannya yang paling tepat adalah opsi C. Kita lanjut soal nomor 7. Nomor 7 di sini ada kata pakar, titik 2 konveks. Pakar dan konveks ini juga hubungannya sulit ya, atau tidak berkaitan, sehingga mungkin ini cara kerjanya itu sama dengan soal sebelumnya, itu soal nomor 6. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada, mungkin kita akan mendapatkan clue-nya. Kita lihat opsi A, di sini ada kata konkav, titik 2 ahli. Opsi A ini hubungannya tidak ketemu ya, maka dicoret. Opsi B ada kata ahli, titik 2 cekung. Pakar dan ahli hubungannya adalah sinonim. Kemudian konveks dan cekung hubungannya adalah antonim, maka ini salah. Kemudian kita lihat opsi C ada kata hebat, titik 2 ukuran. Pakar dan hebat itu bisa jadi ya, hubungannya adalah seorang pakar itu pasti hebat. Tapi konveks dan ukuran itu tidak berkaitan, maka ini kita coret. Opsi D ada kata profesional, titik 2 konkav. Pakar itu adalah seseorang yang profesional. Kemudian konveks dan konkav ini hubungannya adalah antonim, maka ini tidak setara. Kita lihat opsi E, ada kata ahli, titik 2 cembung. Pakar dan ahli hubungannya adalah sinonim. Pakar kata lainnya juga adalah ahli. Kemudian konveks dan cembung juga hubungannya adalah sinonim. Konveks kata lainnya adalah cembung, sehingga opsi E ini setara hubungannya. Maka nomor 7 ketemu jawabannya adalah opsi E. Lanjut soal nomor 8. Di sini ada kata perpustakaan, titik 2 baca. Perpustakaan adalah tempat untuk membaca. Nah, sekarang coba kita kaitkan di opsi yang ada. Opsi A ada kata ibadah, titik 2 masjid. Ini tidak sepadan ya, posisinya terbalik. Opsi B ada kata restoran, titik 2 makan. Restoran adalah tempat untuk makan, ini jelas benar ya. Opsi C ada kata gelas, titik 2 minum. Gelas adalah tempat untuk minum, ini juga benar. Opsi D ada kata belajar, titik 2 buku. Belajar dan buku tidak setara, maka kita coret. Opsi E ada kata piring, titik 2 makan. Piring adalah tempat untuk makan, ini bisa jadi ya, berarti di sini ada 3 kemungkinan opsi, yaitu opsi B, opsi C, dan opsi E. Kita lihat lagi soalnya dikatakan perpustakaan, titik 2 baca. Nah, perpustakaan ini kan dia adalah bangunan atau gedung yang tidak berpindah tempat. Opsi C, gelas, dan opsi E, piring, itu tidak sepadan ya dengan perpustakaan. Sehingga di sini opsi yang paling tepat ya untuk menjadi jawaban itu adalah opsi B. Kita lanjut soal nomor 9. Nomor 9 di sini ada kata skripsi, titik 2 tesis. Skripsi dan tesis ini bisa kita analogikan. Skripsi merupakan karya ilmiah untuk mendapatkan gelar sarjana.
Tesis adalah karya ilmiah untuk mendapatkan gelar pascasarjana atau magister. Sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A ada kata doktor, titik 2 magister. Magister dan tesis itu berkaitan, tapi doktor dan skripsi itu tidak berkaitan. Sehingga opsi A ini salah. Opsi B ada kata sarjana, titik 2 profesor. Sarjana dan skripsi itu berkaitan, tapi profesor dan tesis itu tidak berkaitan. Opsi C ada kata siswa, titik 2 pelajar. Siswa dan pelajar itu tidak berkaitan dengan skripsi dan tesis ya, sehingga ini coret. Opsi D ada kata sarjana, titik 2 magister. Opsi D ini bisa jadi jawabannya ya, karena skripsi adalah karya ilmiah untuk mendapatkan gelar sarjana, sebagaimana tesis adalah karya ilmiah untuk mendapatkan gelar magister. Kita lihat lagi opsi E, ada kata pascasarjana, titik 2 doktor. Pascasarjana itu hubungannya dengan tesis ya, bukan dengan skripsi. Doktor juga itu tidak berhubungan dengan tesis maupun skripsi. Sehingga opsi E ini juga kita coret. Maka nomor 9 di sini jelas opsi yang tepat adalah opsi D, sarjana, titik 2 magister. Lanjut soal nomor 10. Di sini ada kata timba, titik 2 skop. Timba dan skop ini sama-sama alat atau sama-sama benda. Nah, coba kita lihat di opsi yang ada. Opsi A ada kata mengambil, titik 2 menutup. Opsi A ini belum ketemu kaitannya, maka kita coret. Opsi B ada kata kucing, titik 2 bulu. Kucing, titik 2 bulu dan timba, titik 2 skop itu tidak ada hubungannya ya. Kemudian opsi C ada kata menimba, titik 2 menggali. Timba fungsinya adalah menimba, kemudian skop fungsinya adalah menggali. Ini bisa jadi ya karena analoginya itu setara. Opsi D ada kata burung, titik 2 makanan. Burung makanan dengan timba, titik 2 skop itu tidak berhubungan ya, maka ini coret. Opsi E ada kata kipas, titik 2 laser. Kipas laser dengan timba skop juga tidak berhubungan, maka ini kita bisa coret. Sehingga di sini opsi yang paling tepat itu adalah opsi C. Timba digunakan untuk menimba, sebagaimana skop digunakan untuk menggali. Nomor 10 jawabannya adalah opsi C. Oke teman-teman semuanya, jadi nomor 10 ini merupakan soal terakhir ya dari pembahasan analogi. Jadi latihan analogi kali ini itu bisa digunakan untuk bahan latihan, untuk mempersiapkan diri menghadapi psikotes, bisa beasiswa, CPNS, BUMN, perusahaan maupun bank. Jadi video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya. Silakan akses video lainnya jika teman-teman masih semangat untuk berlatih. Kemudian jika ada penjelasan yang keliru atau jawaban teman-teman berbeda, maka silakan disampaikan di kolom komentar. Kita sama-sama cari tahu dan sama-sama belajar. Dan jangan lupa ya untuk dukung terus channel Momochi Belajar dengan cara like, subscribe, share video ini ke teman-teman atau saudara kamu yang membutuhkan. Oke, kita bertemu di video selanjutnya.